Assalamualaikum, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ik Abdul Holik dari Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis budaya organisasi menggunakan metode Organizational Culture Assessment Instrument atau biasa disebut dengan OCI pada PT Panasonic. Semoga dapat membantu kalian semua. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu Ik Abdul Holik, yaitu saya sendiri, Endah Rosdiana, Ulfianti Fadrina, Mutiara Mega, Fakih Hibatullah, dan Dimas Saputro. Oke teman-teman, saya ambil alih, nama saya Ulfianti. Apa sih budaya organisasi itu? Budaya organisasi adalah kumpulan nilai-nilai, keyakinan, norma, perilaku, dan tradisi yang berkembang di dalam suatu organisasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti cara anggota organisasi berinteraksi, komunikasi, berkolaborasi, mengambil keputusan, serta bagaimana mereka menghadapi tantangan dan perubahan. Budaya organisasi mencerminkan identitas dan karakteristik unik dari suatu organisasi, dan seringkali menjadi landasan yang memengaruhi cara anggota organisasi merespon tugas, konflik, atau kesempatan. Selain itu, budaya organisasi juga dapat diterjemahkan dalam simbol, lambang, slogan, atau nilai-nilai yang ditekankan oleh organisasi, dan hal ini dapat membantu membentuk identitas dan mengkomunikasikan budaya tersebut kepada anggota organisasi dan pihak luar. Budaya organisasi yang kuat dan sehat biasanya mendukung tujuan dan nilai organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Halo, saya Mutiara Mega. Selanjutnya ada tujuan budaya organisasi adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendukung tujuan, visi, dan nilai-nilai organisasi secara keseluruhan. Budaya organisasi yang baik dan sehat memiliki beberapa tujuan utama, antara lain: meningkatkan identitas organisasi. Budaya organisasi membantu membentuk identitas unik dari suatu organisasi. Ini mencakup nilai-nilai, tradisi, dan karakteristik yang membuat organisasi berbeda dari yang lain. Tujuannya adalah agar anggota organisasi merasa terikat dengan identitas tersebut. Mendorong kolaborasi. Budaya organisasi yang mendukung kerjasama dan kolaborasi antar anggota organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman berbagi ide, pengetahuan, dan sumber daya. Memandu perilaku. Budaya organisasi memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Ini bisa termasuk norma-norma kerja, etika, dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi. Tujuannya adalah membantu memastikan bahwa anggota organisasi bertindak sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai organisasi. Halo, nama saya Endah Rosdiana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis budaya organisasi. Klan culture, budaya klan. Budaya klan menekankan nilai-nilai seperti kolaborasi, kepedulian, dan kesatuan dalam organisasi. Organisasi dengan budaya klan cenderung berfokus pada keberagaman individu dan pengembangan karyawan. Hierarchy culture, budaya hierarki. Budaya hierarki adalah budaya yang sangat terstruktur dan terorganisir. Organisasi dengan budaya hierarki menekankan kendali, peraturan, dan kedisiplinan. Keputusan dan wewenang sering berpusat di puncak hierarki organisasi. Adhokrasi culture, budaya adhokrasi. Budaya adhokrasi mengutamakan inovasi, kreativitas, dan fleksibilitas. Organisasi dengan budaya adhokrasi mendorong karyawan untuk berpikir di luar kotak dan mengambil risiko. Struktur organisasi cenderung lebih longgar, dan pembuatan keputusan dapat bersifat eksperimental. Market culture, budaya pasar. Budaya pasar menekankan persaingan, hasil, dan orientasi pada pelanggan. Organisasi dengan budaya pasar fokus pada pencapaian tujuan finansial dan pertumbuhan bisnis. Halo, saya Dimas Saputra. Selanjutnya definisi OCI yaitu Organizational Culture Assessment Instrument, OCI, adalah suatu alat penilaian budaya organisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur budaya dalam suatu organisasi.
OCI membantu organisasi untuk memahami budaya yang ada dalam organisasi mereka dengan lebih baik, dan dapat digunakan untuk mendukung perubahan budaya organisasi jika diperlukan. OCI sering digunakan untuk mendiagnosis budaya, untuk menganalisis dan mendapatkan wawasan tentang budaya organisasi yang sedang berlangsung dalam organisasi. Menginformasikan pengambilan keputusan, untuk memberikan pemimpin dan manajemen data yang diperlukan dalam membuat keputusan tentang perubahan budaya atau intervensi yang diperlukan. Mengukur kesesuaian dengan tujuan, untuk memastikan bahwa budaya organisasi selaras dengan tujuan, nilai, dan misi perusahaan. Meningkatkan keterlibatan karyawan, untuk memahami budaya organisasi dengan lebih baik dan meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan. Hasil analisis budaya organisasi menggunakan metode Organizational Culture Assessment Instrument atau OCI pada PT Panasonic, alat dalam mengumpulkan informasi penelitian menggunakan kuesioner untuk mengetahui jawaban dari setiap responden, dengan menggunakan kuesioner OCI yang terdiri dari 6 kriteria yaitu karakteristik dominan, kepemimpinan di organisasi, manajemen sumber daya, perekat organisasi, penekanan strategi, kriteria keberhasilan, jumlah responden yang didapat sebesar 6 orang dengan jabatan yang berbeda-beda. Karakteristik dominan organisasi pada PT Panasonic nilai tertinggi pada saat ini adalah hierarki yaitu 29,16667 dan harapannya market 30. Dapat disimpulkan adanya struktur organisasi yang terorganisir dengan baik. Para pemimpin dan manajer perusahaan memiliki peran yang jelas, otoritas, dan tingkat tanggung jawab yang tinggi. Hal ini dapat menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta fokus pada pencapaian tujuan perusahaan, namun atribut yang diharapkan adalah menunjukkan bahwa pasar menghargai perusahaan Panasonic secara positif, yang disebabkan oleh kinerja yang kuat, prospek pertumbuhan yang baik dan reputasi yang solid. Kepemimpinan organisasi pada PT Panasonic, nilai yang diperoleh saat ini adalah hierarki 30 dan harapannya klan 30. Kesimpulannya adalah bahwa dalam PT Panasonic, nilai-nilai yang paling diutamakan saat ini adalah hierarki, yang mungkin mencerminkan struktur hierarkis dan pengambilan keputusan yang lebih sentralistik. Namun, harapannya adalah beralih menuju nilai-nilai seperti klan, yang mungkin mengindikasikan keinginan untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih kolaboratif, terbuka, dan mendukung perkembangan komunitas di antara anggota organisasi. Hal ini bisa mengindikasikan adanya perubahan dalam pandangan atau aspirasi kepemimpinan organisasi. Mungkin ada upaya untuk memperbaiki budaya organisasi, merangkul keterlibatan anggota, dan menciptakan suasana yang lebih inklusif dan kolaboratif di masa depan. Proses transformasi ini dapat melibatkan perubahan dalam cara organisasi dijalankan, kebijakan kepemimpinan, atau inisiatif perubahan budaya. Penting untuk diingat bahwa perubahan budaya dan nilai-nilai organisasi adalah proses yang kompleks dan seringkali memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari semua anggota organisasi, terutama dari puncak kepemimpinan. Is this conversation helpful so far? Gaya pengelolaan kepemimpinan karyawan pada PT Panasonic nilai tertinggi yang diperoleh adalah klan sebesar 29,16667 dan harapannya adalah hierarki 26,6667. Kesimpulannya adalah mengindikasikan fokus pada budaya organisasi yang kolaboratif, terbuka, dan mendukung perkembangan komunitas di antara karyawan. Namun, ada harapan untuk mencapai tingkat hierarki yang lebih tinggi, yang mungkin mencerminkan keinginan untuk memperbaiki efisiensi, struktur, atau disiplin organisasi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa organisasi mengalami perubahan dalam pendekatan manajemen atau pengelolaan karyawan. Mungkin ada upaya untuk tetap mempertahankan budaya kolaboratif yang ada sambil meningkatkan efisiensi dan struktur organisasi. Ini dapat mencerminkan usaha untuk mencapai keseimbangan antara budaya perusahaan yang inklusif dan keterlibatan karyawan dengan elemen-elemen yang lebih terstruktur dan terorganisasi. Penting untuk diingat bahwa pengelolaan kepemimpinan karyawan harus mempertimbangkan berbagai faktor dan tergantung pada tujuan organisasi, dinamika pasar, dan perkembangan internal yang berkelanjutan. Kesuksesan dalam mencapai keseimbangan antara nilai-nilai, klan, dan hierarki akan tergantung pada strategi manajemen yang baik dan kemampuan kepemimpinan dalam mengelola perubahan ini secara efektif. Perekat ekonomi pada PT Panasonic,
nilai tertinggi yang diperoleh saat ini adalah adhokrasi sebesar 27,5 dan harapannya klan sebesar 26,6667. Kesimpulannya, PT Panasonic mungkin berusaha untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi, fleksibilitas, dan adaptasi cepat terhadap perubahan, seperti adhokrasi, sambil juga mempertahankan budaya kerja yang kuat, hubungan yang erat antara anggota organisasi, dan nilai-nilai bersama, seperti klan. PT Panasonic mungkin ingin menjembatani kesenjangan antara fleksibilitas dan budaya yang erat dengan mencari cara-cara untuk menggabungkan elemen-elemen ini agar menciptakan lingkungan kerja yang unik. Ini juga dapat menggambarkan bahwa PT Panasonic ingin mencapai keseimbangan antara inovasi dan stabilitas budaya, sehingga anggota organisasi merasa terhubung dan mendukung satu sama lain, sambil tetap memungkinkan untuk mengatasi perubahan dan tantangan eksternal. 5. Penekanan strategis organisasi pada PT Panasonic. Nilai yang diperoleh adalah hierarki 27,5 dan market sebesar 30. Kesimpulannya adalah PT Panasonic memiliki penekanan strategis yang tinggi pada struktur hierarki dalam pengaturan budayanya. Ini menunjukkan bahwa organisasi cenderung memiliki hierarki yang kuat, dengan aturan dan kontrol yang ketat, serta pengambilan keputusan yang terpusat. Meskipun penekanannya adalah pada budaya hierarki, harapannya adalah market, yang menunjukkan bahwa organisasi mungkin memiliki keinginan atau aspirasi untuk menjadi lebih berfokus pada pasar, bersaing, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, organisasi mungkin sedang dalam proses perubahan budaya atau sedang mencoba menggabungkan elemen budaya hierarki dengan elemen budaya market untuk mencapai keseimbangan yang lebih sesuai dengan visi strategis mereka. 6. Kriteria sukses organisasi pada PT Panasonic. Nilai yang diperoleh pada saat ini adalah hierarki 28,33333 dan market sebesar 29,16667. Kesimpulannya, PT Panasonic memiliki budaya yang didasarkan pada hierarki dan struktur yang kuat sebagai pendekatan utama dalam mencapai kriteria sukses. Ini mungkin mencerminkan sejarah atau budaya organisasi yang lebih tradisional. Namun, organisasi memiliki harapan untuk mencapai kriteria sukses dengan lebih berfokus pada pasar dan bersaing di luar. Ini mungkin menunjukkan bahwa ada keinginan untuk menjadi lebih adaptif, responsif terhadap perubahan pasar, dan berorientasi pada inovasi. Kesimpulan akhirnya akan tergantung pada strategi dan tujuan organisasi. Jika organisasi ingin mengubah budayanya untuk mencapai kriteria sukses yang lebih sesuai dengan pasar, market, maka mungkin diperlukan transformasi budaya dan perubahan strategis. Berdasarkan hasil kuesioner OCI, Organizational Culture Assessment Instrument, pada PT Panasonic, dapat diambil kesimpulan. 1. PT Panasonic pada saat ini memiliki budaya yang cenderung hierarkis, di mana otoritas, struktur, dan kontrol formal memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan dan pengaturan tugas. 2. Harapan untuk perubahan budaya di masa depan adalah menuju kepada budaya pasar, market, yang biasanya lebih terbuka, proaktif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan pasar dan peluang pasar. Kesimpulan yang bisa diambil adalah PT Panasonic memiliki budaya yang terfokus pada hierarki dan kontrol formal, namun mereka memiliki harapan untuk mengadopsi budaya pasar yang lebih adaptif dan inovatif di masa depan. Sebagai hasilnya, organisasi mungkin perlu melakukan transformasi budaya untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah-langkah yang relevan dapat mencakup perubahan struktur organisasi, perubahan kebijakan dan prosedur, pemberdayaan karyawan, peningkatan kolaborasi, dan memfasilitasi inisiatif inovasi. Penting untuk melibatkan semua stakeholder dalam proses perubahan ini dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan prinsip budaya pasar ke dalam organisasi.